Halo, selamat datang kembali di channel Bimo Satrio Sastro Sasmito. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film lagi. Semua berawal dari geng The Warriors yang beranggotakan Cleon, Swan, Azak, Remran, Snow, Josie, Vermin, Cowboy, dan Fogg berangkat dari Coney Island menuju Bronx untuk menghadiri pertemuan yang diadakan Cyrus sang pemimpin geng Gramercy Rave di Center Park. Di sini Cyrus bermaksud menyatukan semua geng yang ada di kota New York untuk melawan seluruh anggota kepolisian agar semua bisa membuat aturan dan memerintah seluruh kota New York. Scene pun berganti. Di tengah pidato yang diucapkan Cyrus, terdengar suara tembakan dan melesat ke dada Cyrus yang menyebabkan dirinya meninggal. Suara tembakan itu berasal dari senapan Luther, sang pemimpin geng Ruges. Lalu semua geng heran, entah siapa yang menembak Cyrus sampai ia meninggal. Ketika Cyrus ditembak, anggota polisi berdatangan dan bermaksud menghadang para gangster yang kabur. Lalu para gangster yang berlarian untuk menyelamatkan diri dari hadangan polisi. Si Cleon sebagai pemimpin The Warriors memerintahkan para anggotanya untuk pergi terlebih dahulu karena ia masih penasaran apakah Cyrus benar-benar meninggal. Film terus berlanjut waktu Cleon menghampiri Cyrus dan melihat kemudian Luther berkata bahwa Cleonlah pelakunya. Hal itu menyebabkan Cleon dihajar habis-habisan oleh geng Reef yang membuat dirinya meninggal. Di sisi lain, The Warriors yang berhasil kabur menyadari bahwa Cleon yang menjadi pemimpin sudah tidak ada. Swan yang ditunjuk Cleon sebagai komando atau tangan kanan Cleon menggantikan dirinya sebagai pemimpin The Warriors. Namun Ajak membantah karena dirinya menganggap itu tidak adil meskipun dia akhirnya setuju. The Reef yang mempunyai saluran radio untuk menyebarkan berita kepada geng sekutu untuk memburu geng The Warriors karena tertuduh bertanggung jawab atas kematian Cyrus. Kabar ini sangat cepat tersebar di seluruh kota New York untuk menyebabkan The Warriors benar-benar diburu oleh seluruh geng pada waktu itu. Pada saat hendak menuju ke stasiun kereta, The Warriors dikejar oleh geng Trunchbull Aceh atau yang disebut geng botak. Setelah berhasil lolos hingga bertemu dengan geng baju ijo atau yang bernama The Orphans yang berhasil menculik salah satu perempuan darinya yang bernama Mercy. Lalu cerita pun berlanjut di peron Broadway. The Warriors menyadari mengapa stasiun sangatlah sepi karena adanya kepungan polisi yang masih berjaga-jaga di sekitar stasiun untuk mengejar para geng yang kabur dari pertemuan tersebut. Setelah beberapa waktu menunggu kereta, ternyata di situ ada polisi, lalu geng The Warrior berhasil kabur dan dibagi menjadi dua kubu. Kubu pertama diisi oleh Swan, Ajak, Cowboy, Snow yang pergi ke arah jalan Broadway, dan kubu kedua diisi oleh Cusi, Fogg, Vermin, Rembrandt, dan Mercy pergi ke arah pemberhentian Union Square. Namun setelah di perjalanan ke Union Square, Fogg yang melindungi Mercy sempat berkelahi dengan polisi setempat yang mengakibatkan Fogg
terlempar ke arah rel kereta api dan terlindas. Sedangkan Cosi, Fogg, dan Rembrandt berhasil melarikan diri dan pergi ke pemberhentian Union Square. Di sisi lain, kubu satu yang dipimpin oleh Swan, Ajak, Cowboy, dan Swan dihadang oleh geng baseball yang bernama Furies. The Warriors dikejar oleh geng Furies hingga terjadinya pertarungan mereka dan Furies yang menyebabkan Furies kalah terjatuh. Dan tim The Warrior mengambil stick baseball sebagai simbol kemenangan atas pertarungan tersebut. Malam terus berlanjut. Waktu ingin meneruskan perjalanan menuju pemberhentian Union Square, Ajak melenceng untuk merayu wanita cantik. Wanita itu tidak diduga adalah seorang polisi yang sedang menyamar untuk menangkap para geng yang kabur dari pertemuan tersebut, dan akhirnya Ajak pun tertangkap. Di lain cerita, Cosi, Vermin, dan Rembrandt dihadang oleh para wanita cantik yang menggodanya dan kemudian mereka memasuki ke dalam suatu rumah. Tanpa mereka sadari bahwa sekelompok perempuan tersebut adalah geng The Lizzies dan berkata bahwa The Warriors lah yang bertanggung jawab atas kematian Cyrus. Menyadari akan hal itu, kemudian mereka kabur dari kepungan The Lizzies dan bermasuk hendak memberitahu teman yang lain bahwa The Warriors telah dituduh atas penembakan Cyrus. Singkat cerita, kemudian mereka bertemu kembali di suatu stasiun dan memberitahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, di sini mereka dihadang lagi oleh sekumpulan geng yang bernama The Punks dengan sepatu roda dan baju belang warna-warni. Singkat cerita, The Warriors mengalahkan The Punks kemudian menaiki kereta menuju Coney Island. Setelah sampai di Coney Island, mereka dikejar oleh mobil Luther, sang penembak Cyrus yang tadi di pertemuan. Lalu terjadilah pengejaran geng The Warrior terhadap geng Luther. Di suatu bangunan dekat pantai, Ruges berkata bahwa The Warriors come out and the play. Kemudian Sway menghampiri Luther dan berhadapan satu lawan satu. Sialnya Luther yang sudah membawa senapan revolver yang tadinya ditembakkan kepada Cyrus, Swan dengan pisau yang tidak takut akan tembakan Luther. Waktu Luther hendak menarik tembakan pelatuknya, Swan berhasil menghindar dan melemparkan pisau tepat di lengan kanannya. Tanpa disadari, geng Warrior dan geng Ruges ternyata udah dikepung oleh The Reef, sang pemimpin geng di kota New York. The Reef datang membawa kebenaran dan meminta maaf kepada The Warriors dengan berkata orang yang berkata dan menyaksikan bahwa Luther lah sang penembak dengan senapannya. Swan yang mulai menyukai Mercy akhirnya menyusuri pantai dengan romansa yang sangat unik. Film pun berakhir. Sekian dan terima kasih.